teman-teman, perkenalkan nama saya Nazwa Maina dari Program Studi Kesejahteraan Sosial Angkatan 2024 dengan NPM 1. Nah, hari ini aku mau ngajak kalian buat ngobrolin satu hal yang kelihatannya tuh kayak sederhana, tapi sebenarnya cukup dalam dan kompleks. Nah, topik ini diambil dari rangkuman seri video yang ada di YouTube, di channel YouTube-nya Ruang Belajar Al-Jauzi, yaitu memahami manusia yang terdiri dari 9 episode. Dan jujur setelah nonton semuanya, aku jadi sadar bahwa memahami manusia itu bukan cuma soal tahu anatomi tubuh atau teori psikologi, tapi lebih ke gimana kita melihat diri kita sendiri dan orang lain secara utuh. Yuk kita mulai. Nah, jadi di awal seri ini kita bakal diajak balik ke pertanyaan paling dasar. Siapa sih manusia itu? Manusia itu bukan sekedar makhluk hidup yang punya akal dan bisa ngomong. Kita ini makhluk yang punya 3 lapisan utama: tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu bagian fisik yang kelihatan. Jiwa itu lebih ke pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dan roh itu bagian terdalam yang berkaitan dengan makna, nilai, bahkan spiritualitas. Ketiganya nggak bisa dipisah. Ketika satu terganggu, yang lain juga ikut terguncang. Makanya kalau ada orang yang kelihatan baik-baik aja secara fisik, belum tentu di dalamnya juga sehat. Maksudnya di dalamnya itu di jiwanya. Bisa jadi dia sedang kosong secara spiritual, kehilangan arah atau kehilangan makna. Jadi yang di dalam isi otaknya itu kosong. Nah, selanjutnya seri ini juga ngebahas tentang gimana sih manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungannya dan budaya kita. Jadi kita itu nggak hidup di ruang kosong. Sejak kecil kita dibentuk oleh keluarga, teman, sekolah, media sosial, dan masyarakat. Bahkan tempat tinggal pun juga menjadi membentuk kita, bagaimana cara kita berpikir, merasa, bahkan ngambil keputusan. Misalnya, seseorang yang tumbuh di lingkungan yang keras mungkin terbiasa bersikap defensif atau curiga sama orang lain, sementara yang dibesarkan di lingkungan yang lebih hangat, cenderung sportif, biasanya lebih terbuka oleh masyarakat dan orang sekitar. Jadi ketika kita mencoba memahami seseorang, penting banget buat lihat latar belakangnya dia tuh kayak gimana sih, kayak budayanya, nilai-nilai yang dia pegang, dan pengalaman hidup yang dia lalui. Jadi dari pengaruh lingkungan itu muncullah yang namanya worldview, yang seperti yang udah dibilang sama Pak Heri Wibowo di dalam video tersebut, atau cara pandang terhadap dunia. Ini semacam kacamata yang kita pakai buat melihat dan menilai realitisitas. Misalnya orang yang melihat dunia sebagai tempat penuh peluang jadi lebih optimis. Ada juga yang melihat dunia sebagai tempat yang gak aman, penuh ancaman karena pengalaman hidupnya yang gak gampang gitu loh. Jadi perbedaan worldview ini penting banget kita pahami, terutama kalau kita ingin membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai. Karena dua orang bisa melihat satu hal yang sama, tapi dengan makna yang berbeda banget. Dalam konteks yang lebih luas, manusia juga dibahas sebagai subjek pembangunan. Seringkali dalam wacana pembangunan, manusia cuma dilihat sebagai objek atau data, angka statistik, penerima bantuan. Tapi sebenarnya kita itu harus melihat manusia sebagai aktor utama dalam proses pembangunan itu. Kita bukan cuma menerima, tapi juga pencipta negara dan sistem sosial. Seharusnya memperdayakan manusia, bukan membatasi potensinya. Jadi pembangunan itu bukan cuma soal infrastruktur, tapi soal pengembangan juga, soal kapasitas manusia, pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan keadilan sosial. Lalu masuk nih ke bagian yang cukup praktis. Jadi bagaimana pemahaman tentang manusia ini penting banget dalam berbagai profesi. Profesi itu bisa jadi guru, tenaga medis, psikologi, bahkan pekerja sosial. Nah, itu semua berhadapan langsung dengan manusia setiap hari. Kalau kita nggak paham manusia secara utuh tuh bisa jadi kita cuma fokus ke masalah permukaan aja gitu loh. Misalkan guru yang cuma fokus pada nilai akademis muridnya tanpa peduli apa yang dilihat psikologi siswanya gitu loh, seperti lagi ngalamin apa, makan nilainya jelek, atau tenaga medis yang cuma ngasih obat tanpa mendengar keluh kesah dari pasiennya gitu. Nah, padahal pemberdayaan itu terjadi kalau kita bisa menyentuh keseluruhan aspek dari manusia.
Tapi tentu saja proses pemberdayaan itu nggak semudah ngomong doang. Ada banyak tantangan yang kita hadapi di lapangan. Ketimpangan seperti ketimpangan sosial, diskriminasi akses, pendidikan yang kurang memadai, budaya patriarki, semua itu masih jadi hambatan besar dalam membangun manusia seutuhnya, dan nggak bisa diselesaikan sendirian aja. Jadi dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dan pendekatan yang manusiawi, bukan sekedar administratif aja gitu. Nah, akhirnya yang terakhir itu di seri ini ditutup dengan satu pesan yang cukup reflektif, menjadi manusia yang efektif. Seperti menjadi manusia itu seutuhnya berarti sadar akan kompleksitas diri sendiri dan orang lain, bahwa kita ini bukan robot yang bisa diprogram, tapi makhluk yang penuh dengan pengalaman, luka, harapan, dan mimpi. Memahami manusia berarti membuka ruang untuk empati, mendengarkan lebih dalam, dan bertindak dengan kasih. Jadi teman-teman, kalau ada satu hal yang bisa kita ambil dari seri ini, itu adalah sebenarnya banyak banget sih yang bisa kita ambil dari seri ini. Tapi yang paling pertama itu yaitu pentingnya untuk selalu berusaha melihat manusia bukan hanya dari apa yang tampak dari luar, tapi kita juga harus melihat apa yang tersembunyi di dalamnya itu. Karena dari situlah kita bisa benar-benar membangun kehidupan yang lebih manusiawi dan bermakna. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Maaf jika ada salah-salah kata. Semoga pemaparan ini bisa jadi bahan refleksi dan memperkaya cara kita memandang diri sendiri dan sesama. Terima kasih.